uji kinerja BPG. Perkenalkan, nama saya Dani Romina SPT dengan nomor induk mahasiswa 25031172720. Mahasiswa BPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi mata pelajaran Akidah Akhlak di MPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Bunda Wonobrindo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kelas 8 dengan materi membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, untuk hari ini yang pertama, sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Tuhan, Alhamdulillah. Ahmad Maulana Syafi, Ahmad Lutfi Al-Bayhaqi, Amaruddin Mazuki. Berapa izin? Oh ya. Bilal Lukman Al-Faris, David Bagus Saputra, Dodi Kurniawan, Prananda Raditya Al-Farisi, Izaz Amalul Asyam, Muhammad Arhan Zaid Al-Fatih, Muhammad Himawan Fahrul Riza, Muhammad Al-Kaisal Misbah, Muhammad Affan, Muhammad Diyaul Haq, Fikri Amanullah, Muhammad Hidgat, Ibnu Hasan Al-Farisi, Muhammad Khairul Anam, Sin sakit ya? Nasmi Al-Wafi, Nizar Zulmi, Rafasha Al-Farisi, Rizky Azhar Hamid, Muhib Al-Fazah, Naza Akila, Nizam, Rehan Neza Leonardo, Rikatul Hasani, Robi Ulinda, Sydney Ainun Najib. Terima kasih. Dan tidak berangkat sakit kita doakan semoga cepat sehat. Amin Allahumma. Untuk materi pertama adalah tentang husnudzon dan tawadhu. Sebelum itu kita lihat video tentang kisah Umar dan umat Yahudi. Ada seorang Yahudi tua
Nah, kita lihat ya. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu khalifah yang terkenal adil sedang berjalan di Madinah. Ia melihat seorang pengemis berasal Yahudi meminta-minta di pinggir jalan. Umar bertanya, "Mengapa engkau meminta-minta, wahai orang tua?" Pengemis itu menjawab, "Aku sudah tua dan lemah, tak mampu lagi bekerja, namun aku tetap harus membayar jizyah pajak Muslim dan memenuhi kebutuhan." Umar langsung bergerak diam menantang pengemis itu dan berkata, "Kami telah berbuat tidak adil. Kami memintamu membayar jizyah di masa muda, tetapi kami membiarkan untuk bertanya di masa tua." Umar pun memerintahkan agar pengemis itu diberi nafkah dari Baitullah kas negara dan membebaskannya dari pajak seumur hidup. Pengemis tersenyum dan merasa syukur. Inilah Islam agama yang mengajarkan keadilan dan kasih sayang bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan. Ya. Dari video itu siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Izzaz. Toleransi dan gotong royong. Ya, bagus sekali, beri aplaus untuk Mas Izzaz. Selanjutnya tentang kita bahas materi tentang apa? Ya, husnudon dan tawadhu. Karena kita pertemuan pertama, mari kita tawari yang pertama adalah husnudon dan tawadhu. Nah, sebelum itu ya, hadis ini tentang toleransi, gotong royong, kasih sayang kepada sesama. Maka tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menjelaskan pengertian husnudon dan tawadhu, menunjukkan dalil nakli yang menerangkan, yang memerintahkan setiap akhlak terpuji tersebut, memberikan contoh nyata penerapan kedua akhlak dalam konteks kehidupan pelajar, dan menjelaskan dampak positif dari membiasakan setiap akhlak terpuji. Jadi tujuan kita mempelajari ini adalah agar kita lebih paham apa itu husnudon dan apa itu tawadhu. Paham itu? Lanjut ya. Nah, ini sama sudah. Nah, selanjutnya apa itu husnudon? Husnudon itu berasal dari dua kata. Berasal dari bahasa Arab, yaitu yang pertama husnu yang artinya baik dan don yang artinya dugaan atau sangkaan, keyakinan. Ya, sehingga menurut istilah husnudon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain. Jadi berpikir positif, ya, berpikir positif bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau biasanya kalian pahamnya tentang suudon, tahu ya suudon? Nah, suudon itu berburuk sangka. Kalau ini husnudon yaitu berbaik sangka. Ya, itu pengertian husnudon. Ya, coba dibaca tentang pengertian husnudon secara istilah adalah tentang pengertian. Nah, selanjutnya dalilnya ada ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dhanni ism. Ya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dalam hal ini ketika kita berprasangka buruk kepada seorang, maka kita bisa menjadikan dosa kepada diri kita. Ya, itu. Nah, yang kedua dalam hadis adalah ya, itu apa? Husnudoni minal husnil ibadah. Ya, artinya adalah berbaik sangka adalah termasuk kebaikan ibadah. Jadi sebaliknya, ketika kita berbaik sangka kepada seseorang, maka itu menjadikan ibadah atau suatu ibadah. Nah, itu namanya tentang husnudon. Lihat dalilnya ya. Kali lagi, tentang husnudon, kalau berburuk sangka itu bisa menjadi perbuatan dosa. Suudon. Nah, kalau husnudon bisa menjadikan ibadah.
Nah, terus selanjutnya contoh husnudzon kepada sesama manusia. Yang pertama, ta'aruf. Ya, husnudzon kepada manusia adalah kita ta'aruf. Pentingnya berkenal dengan orang lain. Ya, sebelum kita mengenal seorang, biasanya kita suudzon. Nah, ketika kita sudah kenal, maka kita akan husnudzon. Ya, itu. Mau melaksanakan kerjasama saling membantu. Nah, saling membantu dan menolong ketika sudah husnudzon atau berbaik sangka pada orang lain. Memberikan kepercayaan kepada sesama manusia ya dalam bidang atau urusan tertentu. Mau memberikan masukan, saran atau dakwah untuk Islam dan menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain. Nah, itu contoh-contoh husnudzon. Nanti akan kita lihat video kisah tentang seorang yang husnudzon. Nah, dampak positif. Berarti apa yang akan kita dapat ketika kita husnudzon kepada orang lain? Yang pertama, mendapatkan banyak kebaikan orang lain, menumbuhkan rasa kebersamaan, hati menjadi tentram, menambah kecintaan terhadap Allah, mempunyai rasa syukur. Ya, jadi dari pertama kita ketika husnudzon kepada seorang, kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari orang lain, menumbuhkan rasa kebersamaan, tidak ada prasangka buruk kepada seseorang, dan hati kita menjadi tentram. Kalau sebaliknya suudzon kepada seseorang, kan kita hatinya pasti gelisah. Apakah dia kenapa? Apakah dia kenapa? Nah, itu. Ketika husnudzon dengan berbaik-baik sangka, maka kita akan baik. Itu tentang husnudzon. Nah, sampai sini paham tentang husnudzon? Paham ya? Nah, itu husnudzon. Yang kedua, tawadhu. Tawadhu, ada yang tahu tawadhu? Tawadhu itu artinya apa? Rendah hati. Nah, dalam istilah bahasa Arab ya itu artinya merendahkan. Kalau dalam bahasa kita, kalau kamu dalam bahasa Indonesia itu artinya rendah hati. Lawannya dari sikap sombong. Ya. Menurut istilah, tawadhu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong, tinggi hati, dan mudah tersinggung. Ya, saya ulangi tentang menurut istilah, tawadhu adalah sikap seseorang perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati. Ya, jadi kalau orang tawadhu itu maka rendah hatinya, dia tidak mudah tersinggung, tidak sombong, dan tidak tinggi hati. Ya, tuh. Selanjutnya, dalil tawadhu. Nah, dalil tawadhu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Ya, wafid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu ada doa juga. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Berdua itu berarti siapa? Orang tua. Dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu aku kecil. Nah, itu tentang rendah hati terhadap orang tua. Nah, bentuk perilaku tawadhu. Ya, dalam perilaku tawadhu, bentuknya adalah pertama atau contoh-contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Ya, yang kedua adalah sayang kepada orang yang lebih muda dan lebih rendah kedudukannya. Jadi yang lebih tua itu kita menghormati, yang lebih tua kita menyayangi, yang lebih muda kita menyayangi. Menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain, bersedia mengalah demi kepentingan umum, santun dalam berbicara dan kepada siapapun, dan tidak suka disanjung orang lain atau atas keberhasilannya tercapai. Itu bentuk-bentuk dalam tawadhu. Terus dampaknya
baca semuanya. Dampak apa yang akan kita dapat ketika kita melakukan punya sifat tawadhu? Coba 1. Dampaknya untuk kita ketika kita punya sikap tawadhu itu kita akan dihormati secara tulus oleh orang lain, ya, akan diangkat derajatnya kita. Ketika kita mendapat sesuatu kita tidak sombong, ketika kita hubungan persaudaraan kita akan menjadi lebih baik. Itulah dampak positif dari husnudzon dan tawadhu. Ini kita akan melihat video tentang kisah husnudzon, ya. Dipersembahkan oleh belajar husnudzon dari kisah si kaya dan si miskin. Langit semakin gelap, suara petir makin kian menggelegar, pertanda akan segera turun hujan. Syukur deh, kita punya persediaan lilin banyak, jadi tidak perlu repot-repot keluar beli lilin. Pasti tetangga sebelah bakal kesini. Awas saja, tidak akan aku kasih. Gerutu si kaya sambil menyalakan lilin. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki yang sudah tidak asing lagi bagi si kaya. Assalamualaikum. Benarkan dugaanku, si miskin itu bakal datang ke sini. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Apakah Ibu memiliki persediaan lilin? Si miskin sambil melempar senyum ceria dengan menenteng kantung plastik hitam di tangannya. Benar kan? Tidak salah lagi dugaanku. Sepertinya anak ini sudah siap menampung lilin pemberianku. Tidak, Nak. Kami tidak memiliki persediaan lilin sama sekali. Selanjutnya tentang tawadhu. Untuk tawadhu, jadi bagian seneng banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Tuh nih, anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. Iya, makasih Umar. Kan Umar juga yang minta. Umar juga mantul. Mantap betul. Tahun ini prestasi Rara juga. Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi. Hafalan surat terbanyak. Terus Bintang terbanyak. Soalnya gak pernah telat. Baiklah. Terus murid pertama yang belajar baca tulis. Hafal perkalian. Gak ada yang bisa ngalahin Rara. Kan bisa iri ya, gak bisa jadi murid berprestasi kayak Rara. Oh iya, Uma kan janji kasih hadiah buat Rara. Astagfirullah. Bukan. Mulai deh semuanya. Merasa hebat. Sekarang lagi-lagi adik Uma. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? Sesuai dengan janji Uma, ini
studi kasus. Silakan mengelompok dengan kelompok yang sudah saya buat. Ya, ada 5 kelompok. Silakan untuk berkelompok. Yang tadi kelompok 1, kelompok 2 sebelah sana, ya. Bapak ini Lutfi dan Bilal di sana. Kelompok 3 yang ada di sini, ya. Ya. Silakan. Yang ini kelompok 4, kursinya di sebelah sana. Nah, menghadap berhadapan. Untuk diskusi ini nanti sambil perhatikan depan, ya. Diskusi ini nanti tentang studi kasus di mana ada permasalahan di situ tentang husnudon, ya. Husnudon pertama siapkan lembaran, ya, lembaran 1 lembar, ditulis ketika kamu melihat temanmu yang biasanya ceria, tiba dia tidak menyapamu, ya. Pikiran apa yang pertama, ya, apa yang pertama kalian lihat dan bagaimana tanggapan kamu ketika bersikap husnudon? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu baru saja memenangkan lomba, bagaimana, ya, cara kamu merayakan dengan sikap tawadhu, ya. Nah, silakan diskusikan dengan satu kelompoknya, cari jawaban kira-kira apa yang kamu lakukan. Silakan diskusikan. Cukup waktunya sudah 15 menit untuk berdiskusi. Sekarang untuk menjawab hasil diskusinya dari kasus 2 soal itu, ya, tentang husnudon dan tawadhu. Silakan kelompok 1, jawabannya apa? Ketika kamu melihat temanmu yang biasanya ceria, hari ini murung dan tidak menyapamu, pikiran apa yang pertama kali muncul di benakmu? Bagaimana seharusnya kamu bersikap dengan husnudon? Silakan berdiri. Pikiran pertama yang muncul adalah mungkin temanku sedang memiliki masalah pribadi dengan husnuzon. Aku tidak langsung disinggung dan memilih untuk menyapanya dengan ramah serta menanyakan kabarnya dengan sopan. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Lagi. Yang soal nomor 2. Kamu baru saja memenangkan lomba. Bagaimana caramu merayakannya dengan sikap tawadhu? Aku bersyukur kepada Allah atas kemenangan ini dan tidak menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri, ya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok. Silakan kelompok 2. Apa jawabannya dari soal yang tadi? Aku berpikir bahwa temanku mungkin sedang lelah atau kurang sehat. Sikap husnuzon yang harus aku lakukan adalah tetap bersikap baik, tidak berprasangka buruk, dan memberinya ruang jika ia ingin sendiri. Ya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Jawaban soal yang kedua.
Aku merayakan kemenangan dengan sederhana serta tetap menghargai teman-teman yang lain. Ya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu tentang bersikap husnudon, tidak berprasangka buruk dan mempersilahkan untuk memberi ruang diri. Berarti kalau ketika dia murung biar sendiri dulu. Nah, silakan apa jawaban dari kelompok 3? Silakan Budi. Jawabannya adalah Yang keras. yang terlintas di pikiranku adalah mungkin temanku sedang banyak pikiran. Dengan husnuzon, aku tetap bersikap biasa, tidak marah, dan berusaha menghiburnya jika ada kesempatan. Ya, yang kedua. Jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua adalah aku mengucapkan terima kasih kepada guru dan teman yang telah membantu selama persiapan lomba. Ya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3 itu lebih kepada menghibur anak itu yang sedang murung. Ya, jadi menghibur itu yang tentang husnudon. Yang kedua adalah kelompok 3 adalah membantu mengucapkan terima kasih kepada gurunya yang membantunya dan teman-temannya. Ya, silakan kelompok 4. Silakan. Ya, yang kedua, soal nomor 2. Aku tidak memaksakan diri, tetapi menjadikan pengenalan ini sebagai motivasi untuk belajar depan. Ya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok. Yang keempat, ini dia ketika husnudon, dia lebih bersabar, ya, menghormatinya dan mendoakan anak itu agar selesai masalahnya jika ada masalah. Ya, selanjutnya kelompok 5 berdiri. Apa jawabannya? Aku berpikir mungkin temanku sedang menghadapi kesulitan di rumah atau sekolah. Dengan husnuzon, aku tidak membicarakannya kepada orang lain dan memilih menunjukkan empati serta perhatian kepadanya. Ya, yang kedua. Aku tetap rendah hati dan tidak meremehkan orang lain meskipun telah memenangkan lomba. Ya, beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, kalau kelompok 5 itu lebih kepada tidak membicarakan orang lain itu yang sedang murung. Ya, tadi yang kelompok 1 itu menyapanya dengan ramah walaupun anak itu sedang murung. Ya, jadi dalam istilah husnudon itu kita harus tetap menghargai. Ada yang menghibur, ada yang mendoakan, ada yang memberi ruang biar sendiri dulu. Nah, itu sikap yang baik ketika ada orang lain yang teman kita yang murung dan kita berhusnudon kepada dia. Yang kedua tadi tentang ketika kalian mendapatkan lomba atau juara lomba, yang harus kamu lakukan ketika tawadhu itu tidak merayakannya dengan berlebihan. Ada yang kemenangannya untuk motivasi agar lebih baik lagi, ya. Ada yang tidak meremehkan orang lain yang tidak juara, ya. Nah, itu. Beri aplaus untuk kita semua sudah diskusi. Selanjutnya ada kerjakan di LKS, ya, halaman 30. Silakan, ada pilihan ganda di situ, ya. Ada pilihan ganda di situ, ya. 30 ada pilihan ganda dan esai 10 soal pilihan ganda dan 5 esai, ya. Kerjakan dan nanti dikumpulkan, ya. Pak Indo? Waktunya sudah cukup, tadi sudah dikumpulkan tugasnya yaitu mengerjakan pilihan ganda dan esai. Sekarang kita flashback materi yang tadi sudah kita pelajari, ya, tentang apa saja tadi? Husnudon. Apa itu husnudon? Husnudon itu apa tadi? Pada siapapun kita berprasangka. Yang kedua, tawadi itu apa? Jadi ya, berarti kepada siapapun itu penting sekali bahwa itu, ya. Nah, sekarang adalah coba pikirkan kebaikan temanmu yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu yang dapatkan dari temanmu, ya. Nah, itu. Selanjutnya adalah karena ini
mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang tasamuh dan ta'awun ya. Kita dudukkan, kita tutup dengan bacaan kelas.